Oke, jadi di berita kita bisa lihat bahwa negara kita deflasi 5 bulan berturut-turut. Jadi di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang semakin uncertain, semakin tidak pasti dan sulit, fenomena ini terjadi. Masyarakat Indonesia tetap berlomba-lomba membeli barang tersier. Antrian panjang di koleksi Labubu, collab Harry Potter dengan Miniso, dan barang-barang berkedok self-reward nih kita masih bisa lihat di mana-mana. Dan ironisnya, ini terjadi saat ekonomi kita sedang mengalami deflasi. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba kita dalami sebuah fenomena yang namanya lipstick effect. Awal mula kata lipstick effect ini ada dua teori ya. Yang pertama menyebutkan ini adalah istilah yang pertama kali dipakai pada era The Great Depression di Amerika Serikat. Pada saat itu, walaupun daya beli masyarakat menurun secara drastis karena krisis, penjualan lipstik itu justru melonjak. Kenapa lipstik? Karena ini adalah barang kecil, harganya terjangkau, tapi bisa ngasih rasa mewah dan meningkatkan kepercayaan diri di tengah kondisi yang sulit. Tapi yang kedua, menurut Forbes, istilah ini pertama kali diperkenalkan sama Leonard Lauder. Dia ini adalah CEO dari Estee Lauder, di mana dia mengamati lonjakan penjualan lipstik di masa resesi. Jadi lipstick effect ini adalah fenomena di mana konsumen tetap membeli barang-barang kecil yang bersifat tersier sampai mewah seperti mainan, lipstik, dan segala macam walaupun dalam kondisi ekonomi yang sulit. Ini terjadi karena orang ini mencari cara untuk meningkatkan suasana hati, memperbaiki mood biar happy lah tanpa mengeluarkan banyak uang. Ya, jadi mereka memilih barang yang bisa ngasih rasa mewah tapi harganya tetap terjangkau. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa walaupun ekonomi melemah, konsumen ini sering mencari pelarian dalam bentuk kemewahan kecil, sesuatu yang tetap kerasa spesial tanpa harus menguras tabungan. Tapi di Indonesia, lipstick effect ini berkembang lebih jauh lagi. Bukan hanya soal lipstick, tapi juga iPhone, koleksi fashion limited edition, sampai barang-barang koleksi seperti Labubu atau koleksi Miniso, collab Harry Potter. Kemarin saya lihat di sosial media antrinya itu gila. Orang sampai berantem. Walaupun belum saya bola Labubu ya, tapi ini cukup mengagetkan buat saya. Oke, jadi ada perubahan pola konsumsi yang menarik ya. Seperti anggapan bahwa iPhone terbaru itu semacam status simbol. Rasanya orang-orang ini menganggap iPhone ini bisa bikin mereka tetap relevan di lingkungan sosial. Walaupun nggak paham-paham amat apa teknologi di baliknya ya. Paling kalau ditanya ngertinya kamera doang. Saat ini Indonesia ini sedang mengalami deflasi berturut-turut selama 5 bulan. Jadi deflasi itu apa sih? Jadi deflasi ini terjadi ketika harga barang dan jasa turun. Biasanya karena rendahnya permintaan atau demand dari konsumen. Ini sering dianggap sinyal buruk buat ekonomi karena bisa memperlambat pertumbuhan. Tapi di sisi lain, deflasi ini bisa menciptakan ilusi daya beli yang lebih tinggi untuk kelompok masyarakat tertentu. Kelompok apa? Orang kaya. Jadi ketika harga kebutuhan dasar diturun, artinya dia punya spending power lebih atau punya sisa uang. Jadi sebagian masyarakat berduit ini atau orang kaya justru mengalihkan pengeluaran mereka ke barang mewah. Jadi fenomena ini bisa ngejelasin ya kenapa walaupun ekonomi melambat, toko-toko barang mewah ini akan selalu tetap ramai. Contohnya seperti COVID kemarin, di mana masyarakat kelas menengah dan kelas bawah ini tertekan. Tapi orang kaya justru belanja gila-gilaan. Karena apa ya? Karena mungkin duitnya biasa dia spend pakai liburan, terus pada masa COVID kemarin ini mereka nggak bisa kemana-mana. Akhirnya membeli barang mewah dan dampaknya harga barang mewah sampai mobil mewah bahkan supercar kemarin pada saat COVID ini justru melambung sangat tinggi sekali. Ada juga orang yang pelampiasan spendingnya ke belanja online, makanya startup kemarin menjamur ketika COVID. Oke, jadi deflasi di Indonesia ini dipengaruhi banyak faktor ya, termasuk penurunan harga komoditas global yang berdampak ke bisnis-bisnis sampai lapangan kerja di sektor itu. Dan juga melemahnya daya beli di sektor tertentu. Kalau terus berlanjut, deflasi ini bisa menyebabkan stagnansi ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan bahkan mungkin bisa menyebabkan resesi.
Nah, konsentrasi konsumsi ke barang mewah ini juga bisa memperburuk ketimpangan. Sementara sebagian masyarakat yang berhemat supaya bisa memenuhi kebutuhannya, tapi ada kelompok kecil yang terus mengkonsumsi secara agresif. Jadi untuk mengatasi deflasi ini perlu kebijakan yang terpadu ya, mulai dari meningkatkan daya beli masyarakat seperti menambah lapangan kerja sampai mendorong konsumsi yang lebih merata. Atau juga pemerintah mungkin perlu menciptakan insentif bagi pelaku usaha kecil dan menengah supaya ekonomi kembali bergairah ya, supaya spending power masyarakat ini bisa naik lagi. Jadi fenomena lipstick effect ini adalah cerminan psikologi masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang sulit. Tapi pertanyaannya adalah, gimana sih kita bisa memastikan ekonomi terus tumbuh untuk semua, bukan cuma segelintir orang? Indonesia ini negara yang dengan daya juang luar biasa ya. Di setiap tantangan selalu ada kesempatan dan ada harapan untuk bangkit. Terima kasih telah menonton video ini.